Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Jufri Dula di program Malut Pos Bacarita. Di segmen kali ini kita akan membahas pemilihan umum tahun 2004 dan pilkada tahun 2004 yang wacana bergulir saat ini soal penundaan. Sudah hadir di tengah-tengah saya dua narasumber yang akan nanti membahas tentang pemilu serentak tahun 2004. Yang pertama dari Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Bang Muksin Amrin. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dari Hendra Kasim, Direktur LSM Pandeta, salah satu organisasi yang bergerak di pemilu dan demokrasi. Oke, kita mulai tentang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2004 yang saat ini sudah bergulir, bahkan tahapannya akan dimulai pada bulan Juni. Saya ke Ketua Bawaslu dulu. Ketua Bawaslu sendiri melihat soal pelaksanaan pemilu serentak ke depan akan seperti apa? Ya, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Alhamdulillah kita bertemu, ada Bung Hendra ya, baru kali ini kita ketemu lagi nih. Iya, iya. Untuk berdiskusi soal berkaitan dengan isu atau pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak. Memang secara yuridis sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini KPU yang sudah menetapkan hari pemungutan suara untuk pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari penghitungan untuk legislatif dan presiden wakil presiden. Sementara tanggal 27 November adalah pelaksanaan pilkada serentak baik pemilu gubernur maupun pemilu kabupaten kota. Namun secara teknis untuk tahapan sampai saat ini KPU masih dalam tahap menyusun draft PKPU tentang tahapan untuk pemilunya. Kalau untuk tahapan untuk pilkadanya belum, karena memang dalam ketentuan Undang-Undang 10 tahapan pilkada itu hanya dilakukan dalam waktu 12 bulan. Sementara untuk pemilu itu 20 bulan. Oleh karena itu kalau ditarik ke belakang, maka tahapan itu harus dimulai di bulan Juni 2022, bulan Juni 2022. Nah, tantangan kita ke depan nanti akan kita temui ada 3 hal. Pertama soal makro, kemudian soal teknis, dan yang kedua soal penyelenggara ad hoc di bawah. Kaitan dengan persoalan makro, ini kan 2 irisan pemilu yang bersamaan. Sementara kita menggunakan undang-undang yang berbeda. Pemilu akan menggunakan Undang-Undang 7 2017, sementara pilkada Undang-Undang 10. Sementara di dalam undang-undang ketentuan juga akan beda. Sehingga kemudian tentu akan diperhadapkan soal mekanisme dan tata acara di dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada yang berbeda, dan akan terjadi multitafsir antara pihak tertentu dengan pihak lain. Nah, ini akan membuat kehabisan energi bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan rumusan peraturan perundang-undangan, baik peraturan KPU maupun peraturan Bawaslu yang tidak simpang siur atau harus berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, yang kedua soal teknis. Nah, kita tahu bersama bahwa sejarah pemilu dan pilkada ini belum pernah diserentakkan semacam ini. Ini baru saja negara mencoba untuk merangkai dua agenda pemilu di dalam 1 tahun. Nah, tentu pasti akan ada irisan tahapan. Tahapan pemilunya belum selesai, tahapan pilkadanya akan jalan. Iya. Nah, maka akan membuat kerumitan di dalam soal teknis yang didesain oleh KPU. Kita tidak bisa membayangkan KPU harus bisa mengatur secara baik agar kemudian logistik itu tidak tertukar misalnya. Nah, pengalaman pemilu 2019 kan banyak sekali logistik pemilu itu tertukar antara daerah pemilihan yang satu maupun di antara provinsi yang berbeda. Nah, ini kan cukup rumit. Yang kedua soal daftar pemilih, daftar pemilih. Ini kan nanti akan daftar pemilih DPT pemilu dan DPT pilkada. Baru selesai pemilu lalu kemudian dimutakhirkan lagi menjadi DPT pilkada. Ya, ini problem dan butuh keseriusan penyelenggara pemilu sebetulnya. Teman-teman KPU dan teman-teman Bawaslu harus bersinergi
tidak boleh seperti Tommy dan Jerry begitu ya, sehingga satu hanya dia kerja teknis lalu kemudian Bawaslu kerja pengawasan, tetapi harus saling berkoordinasi sehingga kemudian tahapan ini bisa berjalan. Yang ketiga, soal penyelenggara ad hoc, soal sumber daya kita di Maluku Utara ini kan sumber daya manusia khusus untuk penyelenggaraan pemilu itu cukup terbatas. Oleh karena demikian, apalagi teman-teman KPU harus merekrut PPK, Bawaslu, bermacam penyelenggara ad hoc di bawah, nah, pasti kita akan kesulitan mendapatkan sumber daya. Nah, itu kan akan dampaknya ada pada pemungutan suara. Kita tidak bisa membayangkan kalau penyelenggara pemilu di level bawah itu tidak memahami aturan secara luas begitu ya. Nanti akan jadi soal pada saat pemungutan suara. Oke. Nah, Itu yang saya tangkap adalah soal problem di pemilu serentak. Bung Hendra sendiri lihat seperti apa? Iya, pemilu serentak ini adalah legal policy yang telah diambil oleh negara. Kebijakan hukum negara untuk merekonstruksi atau mendesain penyelenggaraan pemilihan itu dilaksanakan pada 1 tahun. Itu dimaksudkan karena hasil evaluasi pelaksanaan pemilu yang di Indonesia ternyata setiap tahunnya ada pelaksanaan pemilihan. Nah, itu mengurus energi bangsa sehingga kita hanya kehabisan waktu untuk mengurusi proses pemilu. Padahal pemilu bukan satu-satunya yang harus diurusi oleh bangsa ini. Oleh sebab itu maka semangat politik hukum negara ini menurut saya sudah tepat melaksanakan pemilu di tahun yang sama. Nah, tantangan yang disampaikan itu artinya tidak problem. Menurut saya tidak masalah. Sebagaimana tantangan yang disampaikan oleh Bang Ucin, Ketua Bawaslu tadi adalah itu hal yang benar dan ditemukan. Tapi saya pikir penyelenggara sudah cukup punya pengalaman dalam melaksanakan pemilu serentak. Contohnya misalnya Maluku Utara, tahapan Pilkada 2018 itu beririsan dengan tahapan pemilu 2019. Walaupun memang irisannya tidak begitu tipis sama dengan pelaksanaan pemilu serentak dan Pilkada di tahun 2024 nanti. Tapi saya yakin bahwa penyelenggara memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelenggarakan itu dan sudah syarat pengalaman. Memang problem yang paling mendasar kalau hasil riset kami dari sekian masalah itu memang yang paling mendasar Pak Ketua itu di penyelenggara ad hoc. Beberapa kabupaten misalnya di Kabupaten Halmahera Timur itu menjelang beberapa hari pelaksanaan pemilu 2019, beberapa penyelenggara ad hoc memilih menyatakan mengundurkan diri, sementara tahapan merekrutmen sudah selesai. Nah, ini menjadi problem tersendiri. Di sisi lain ada syarat harus lulus SMA sebagai penyelenggara ad hoc, sementara kita tahu tingkat pendidikan kita di desa itu sangat rendah. Sehingga KPU coba menurunkan, kalau tidak ada yang lulus SMA ya paling tidak bisa baca tulis gitu. Tetapi itu juga dibenturkan dengan syarat maksimal 2 kali menjadi penyelenggara ad hoc, sehingga memang stok sumber daya manusia untuk menjadi penyelenggara ad hoc ini cukup terbatas. Nah, problem lain adalah bukan di penyelenggara ad hoc, tapi di penyelenggara KPU dan Bawaslu-nya, karena ada siklus di mana masa jabatan KPU akan berakhir di 2024 nanti. Ini kan ada problem politis, ada problem efektivitas. Kalau problem efektivitas akan berpengaruh pada tahapan. Kalau kita hitung-hitung kan bisa jadi masa jabatan penyelenggara taruhlah KPU provinsi atau kabupaten kota itu berakhir sebelum pleno provinsi berlangsung. Akan ada penyelenggara baru yang menghadapi sengketa hasil di MK nanti. Ini kan problem efektivitas. Sementara problem politis untuk penyelenggara yang tidak lagi mencalonkan diri, sudah tentu akan sangat mungkin ada manuver lain yang dilakukan. Nah, ini harusnya juga dipikirkan oleh KPU RI dan Bawaslu RI. Apa solusinya? Apakah memperpendek ataukah memperpanjang? Karena menurut saya seleksi di tengah tahapan itu cukup berpengaruh bagi penyelenggaraan tahapan efektif. Ya, Bawaslu sendiri melihatnya bagaimana? Iya, itu satu. Karena kan kemarin perdebatan memang sebetulnya soal tahapan yang berlangsung lalu kemudian di tengah-tengah ada seleksi penyelenggara pemilu. Pengalaman kita di Maluku Utara beberapa rezim pemilu memang di tengah-tengah tahapan kemudian ada penggantian penyelenggara pemilu. Nah, kita harus memaklumi sebetulnya apalagi yang kemudian petahana lalu dia ikut lalu kemudian tidak lolos di seleksi, tidak lolos di tim taruh ya, maka besar kemungkinan akan mengganggu tahapan secara personal begitu. Sehingga independensinya bisa diragukan.
gitu ya, karena dia menganggap kalau saya kan tidak lolos lagi, ngapain saya harus jujur gitu kira-kira. Sehingga memang isunya adalah mestinya dalam tahapan 2023, karena kan tahapan yang intens itu akan berlangsung di 2023. Iya. Itu tidak ada lagi rekrutmen seharusnya, sehingga kemudian penyelenggara pemilu itu konsen terhadap tahapan yang berjalan ritmenya paling banyak itu di 2023. Kalau 2022 ini kan hanya verifikasi partai politik baru ya, yang akan mendaftar, lalu kemudian Agustus nanti, Juni, Juli, September itu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, serta pemutahiran daftar pemilih, penyerahan daftar pemilih di Kemendagri kepada KPU RI. Nah, itu juga menjadi tantangan soal seleksi di tengah-tengah tahapan. Seleksi tentang penyelenggara pemilu. Iya. Oke. Bung Hendra sendiri melihat soal pelaksanaan pemilu serentak di Maluku Utara. Maluku Utara kita tahu bahwa ini adalah daerah pulau-pulau. Akan maksimal tidak, Bung Hendra? Kalau rujukannya pulau-pulau, saya pikir penyelenggara pemilu sudah punya syarat pengalaman menyelenggarakan pemilihan di Maluku Utara. Memang Maluku Utara punya sejarah buruk penyelenggaraan pemilihan, tetapi belakangan saya melihat ada tren positif yang terus naik bahwa penyelenggaraan pemilihan di Maluku Utara kian hari kian membaik. Contoh misalnya, karena salah satu faktor yang mendorong itu karena penyelenggara pemilihannya baik KPU maupun Bawaslu dinagori oleh orang-orang yang cukup punya integritas, cukup punya kapasitas dan pemahaman kepemiluan yang baik, seperti Ketua Bawaslu Bung Ucen misalnya. Itu menurut kami figur yang punya cukup pengalaman. Di samping misalnya kalau di KPU ada banyak orang yang bagus, begitu pula di Bawaslu. Nah, itu pun cukup memberikan warning atau memberikan catatan bahwa Maluku Utara bisa menyelenggarakan pemilihan dengan baik pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Iya. Saya seperti itu. Oke, dari aspek pengawasan, Bawaslu sendiri lihat. Iya, begini, sebetulnya penyelenggaraan pemilu 2024 ini kan beban pekerjaannya cukup berat. Gitu ya. Pemilu di 14 Februari itu diperhadapkan 5 kotak suara. Nah, kita pengalaman tahun 2019. Ada yang pemungutan penghitungan itu sampai larut malam. Ada 600 jiwa orang penyelenggara pemilu yang korban akibat dari kecapean mengurusi soal pemungutan penghitungan. Walaupun desain KPU akan mengurangi jumlah pemilih di dalam suatu TPS, tetapi akan tetap mengganggu konsentrasi penyelenggara pemilu. Tingkat bawah. Tingkat bawah, karena kan jujur saja memang honorer bagi penyelenggara pemilu ini kan di angka 1,9 juta per orang untuk panwasan taruhlah ya. Lalu kemudian bobot pekerjaan yang begitu berat dikasih. 2 irisan pemilu harus dihadapi, pemilu legislatif dan pilkada. Maka ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah pusat sebetulnya. Apakah kalau beban penyelenggara pemilu yang begitu berat untuk mengurangi risiko ketidakindependensi yang bersangkutan, maka angka hak dan kewajibannya harus ditingkatkan sehingga kemudian dia mengurangi risiko independen. Misalnya kan kalau beban pekerjaannya begitu lalu kemudian honornya kecil, ya kita tidak bisa menduga-duga juga nanti independennya bisa digadai ke teman-teman partai politik lain berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu pada saat hari pemungutan suara. Apalagi di Bawaslu kan syarat penyelenggara ad hoc itu 25 tahun, beda dengan teman-teman KPU. Kalau KPU 17. Nah, sampai kita kesulitan untuk merekrut teman-teman penyelenggara tingkat bawah. Nah, problem yang berikut lagi berkaitan dengan teknologi digital kita. Maluku Utara hampir sebagian rata-rata belum ada akses internet. Sementara sistem pemilu kita hampir digital. Pemungutan selesai, teman-teman KPU diwajibkan untuk memotret plano dan memfoto plano dan mengirimkan di sistem, sehingga kemudian tidak ada lagi perdebatan soal perselisihan suara, tidak ada lagi rekomendasi Bawaslu. Itu yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Ya, pemilu sebelum kan teman-teman KPU untuk melakukan uji coba untuk Sirekap. Sirekap itu plano, pemungutan selesai, lalu kemudian penghitungan selesai. Teman-teman penyelenggara pemilu diwajibkan untuk memfoto plano dan mengirimkan data itu di Sirekap.
plano itu bagian dari bukti otentik penghitungan suara, sehingga tidak memungkinkan lagi kita merekomendasikan untuk penghitungan surat suara ulang. Ya. Nah, ceritanya kalau misalnya ada problem, ada perselisihan suara, maka bisa direkomendasikan untuk hitung C1 plano sebagai bagian dari data otentik kita. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengurangi risiko beban pekerjaan, dalam rangka mengurangi pekerjaan yang pekerjaan yang begitu rumit, apalagi rekomendasi pemungutan suara atau penghitungan suara. Nah, sementara itu membutuhkan teknologi digital, dalam hal ini internet. Ini tantangan yang akan nanti dihadapi. Oh iya pasti, karena kan di Maluku Utara ini kan hampir sebagian besar juga belum punya jaringan. Sementara KPU mewajibkan itu, makanya kan di dalam PKPU saya baca ada kewajiban, ada offline dan online. Jadi ada yang foto langsung kirim, ada yang foto kalau tidak ada jaringan dia offline, lalu dia mencari jaringan baru kirim. Nah ini kan juga pekerjaan Pak. Kalau misalnya dia di pulau-pulau misalnya, dia di Gade Timur sana, lalu dia mencari jaringan untuk kirim. Nah ini problem data, maka masyarakat peserta pemilu itu sulit mendapatkan akses informasi suara, sehingga berita hoax muncul, perolehan suara sekian di media sosial. Apalagi sekarang kan kita agak bebas di media sosial, Facebook dan lain sebagainya. Pagi ini kita sudah mulai buka hasil perolehan suara gini-gini. Ternyata sumber datanya tidak akurat. Nah, dari mana kita membutuhkan sumber data yang akurat? Ya dari sistem KPU, yakni dari Sirekap itu. Sistem itu cepat oleh teman-teman KPU sehingga rakyat bisa mengakses secara terbuka bahwa ini loh data hasil pemilu kita, sehingga tidak ada lagi berita hoax mengakibatkan kericuan di mana-mana, orang demonstrasi di mana-mana akibat dari perdebatan data di media sosial khususnya ya, yang mengirimkan data yang begitu tidak akurat. Gitu. Itu problem yang cukup mendasar juga. Oke, Pandegta sendiri melihatnya seperti apa? Iya, hasil pemilu 2019 itu Pandegta pernah riset. Topik risetnya itu integritas dan beban kerja penyelenggara pemilu tahun 2019 di Maluku Utara. Itu memang fokusnya ke penyelenggara ad hoc di bawah KPU, tidak di Bawaslu. Jadi kaitannya dengan beban pekerjaan yang dijelaskan oleh Bang Ocin Ketua Bawaslu tadi, di Maluku Utara itu ada sampai kasus ibu hamil yang keguguran. Ada juga kasus beberapa penyelenggara pemilu ya, KPU provinsi dan kabupaten kota yang harus dirawat di rumah sakit karena kecapean melakukan. Bahkan ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Nah, beban kerja ini memang harus disiasati agar bisa lebih ringan pekerjaannya. Salah satu solusi yang ditawarkan kami pada waktu itu selain menyederhanakan TPS, juga memaksimalkan teknologi. Tetapi problem teknologi ini ketika pemilihan tahun 2020 itu beberapa kabupaten tidak bisa melaksanakan Sirekap secara offline. Harus menunggu selesai selesai rekapitulasi kabupaten baru form C hasilnya diupload ke Sirekap. Contoh misalnya Kabupaten Halmahera Selatan itu tidak bisa menggunakan Sirekap. Ada beberapa kabupaten yang sebagian daerahnya bisa menggunakan Sirekap, sebagian yang tidak. Kendalanya di mana? Kendalanya persis ada di jaringan. Di jaringan internet di Maluku Utara yang belum menyebar merata. Nah, itu menjadi kendala tersendiri. Nah, selain beban kerja itu, ada juga yang berhubungan dengan reward seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Kan pertanyaannya adalah bagaimana nasib jaminan sosial bagi penyelenggara ad hoc yang sakit atau misalnya mengalami kecelakaan kerja pada saat melaksanakan tugas. Kalau di KPU tidak salah di Bawaslu tidak salah waktu itu ada kerjasama dengan BPJS. Nah, saya pikir itu harus dipikirkan agar penyelenggara pemilihan ini selain upahnya dinaikkan juga memikirkan tentang jaminan sosial bagi mereka, seperti ibu hamil yang bekerja dan lain sebagainya. Nah, itu pun harus dipikirkan. Tetapi garis besar menurut saya penyelenggara punya syarat pengalaman. Saya tekankan kembali, penyelenggara punya syarat pengalaman untuk menyelenggarakan pemilihan serentak, walaupun memang ada tantangannya, dan ini menjadi laboratorium yang menarik untuk diteliti, disaksikan dengan saksama secara akademis dan secara praktis, karena ini pertama kali dalam sejarah pemilu Indonesia pemilu dilaksanakan secara serentak di tahun yang sama dengan pemilihan kepala daerah di tahun yang sama untuk seluruh daerah. Maka ini menarik untuk itu artinya pelaksanaan pemilu di 2004 ini perlu dilakukan persiapan secara matang.
persiapan pemilu itu bukan hanya untuk 2024. Setiap pelaksanaan pemilu harus dipersiapkan secara matang. Karena ini hajatan pemilu itu tidak bisa dipahami sebatas hajatan masyarakat datang ke TPS dan menggunakan hak pilih. Tidak. Tapi pemilu tidak hanya sampai di situ. Tidak bisa dipahami seperti itu. Pemilu ini kehendak konstitusi yang merupakan hajatan nasional, karena pada pelaksanaan pemilulah tongkat kepemimpinan negara ini ditentukan. Apakah orang tersebut masih dipilih lagi ataukah penggantian kepemimpinan, dan itu dilakukan secara demokratis, sehingga jalannya negara ini baik atau tidak ke depan tergantung dari pelaksanaan pemilu ini. Maka pemilu itu tidak boleh dipahami hanya sebatas datang ke TPS dan menggunakan hak coblos. Kalau seperti itu nanti, mohon maaf, apa bedanya dengan kondom? Habis pakai langsung buang, kan gitu. Kan nanti sama saja tuh, pemilu dengan kondom, harus coblos pakai buang. Tapi harus dipahami sebagai momentum konsolidasi negara menentukan pemimpinnya pada pemilu. Oke, kita akan masuk pada wacana bergulirnya wacana penundaan pemilu. Saya ke Bawaslu dulu. Pandangan Bawaslu seperti apa? Iya, sampai saat ini tidak ada konstitusi yang mengayomi atau mengatur soal perpanjangan pemilu, perpanjangan atau penundaan pemilu. Sampai saat ini belum ada rencana pemerintah maupun Undang-Undang Dasar 1945 juga masih tetap sama. Pelaksanaan pemilu presiden hanya boleh menjabat 2 kali dan tidak mengatur satu ketentuan pun berkaitan dengan perpanjangan 1 tahun atau 2 tahun. Prinsipnya penyelenggara pemilu tetap ikut melaksanakan aturan main, konstitusi yang mengatur, diatur oleh negara begitu ya. Sehingga diskusi itu kita tidak pernah mendiskusikan di level penyelenggara pemilu. Sebab apa? Secara teknis penyelenggara pemilu hanya diamanatkan menyelenggarakan tahapan berdasarkan amanat undang-undang, dan kita siap untuk menyelenggarakan pelaksanaan tahapan pemilu serentak yang digelar tahun 2024. Apalagi pernyataan resmi dari Menko Polhukam Mahfud MD sudah menyatakan bahwa tidak ada agenda pemerintah untuk menunda pelaksanaan pilkada atau pemilu ya, atau perpanjangan begitu kira-kira. Sehingga saat ini kita hanya menunggu peraturan KPU tentang tahapan itu selesai, berarti gong pelaksanaan tahapan akan berlangsung dan kita jalan. Tadi sama Bung Hendra menyatakan begitu. Penyelenggara pemilu itu bukan semata-mata tugas Bawaslu, KPU. Tugas Bawaslu KPU itu hanya diamanatkan undang-undang loh. Ini ente harus melaksanakan pemilu begitu ya. Teknisnya. Tetapi ini hajat kita bersama, hajat peserta, hajat masyarakat, hajat pemerintah. Maka kita harus berboyong-boyong ya, bersama-sama, beramai-ramai. Jangan menganggap pemilu ini pesta gitu ya. Karena kalau orang menganggap pesta ya hura-hura dong. Ya, tetapi pemilu ini adalah siklus 5 tahunan pergantian masa kepemimpinan dilakukan secara demokratis, maka asas penyelenggaraan pemilu itu kan diatur luber, langsung, umum, bebas rahasia, langsung umum bebas dan rahasia. Sehingga kita berharap pilkada atau pemilu 2024 bisa demokratis, bisa berjalan semaksimal mungkin. Iya, poinnya bahwa pemilu tetap jalan. Poin sampai saat ini tidak ada konstitusi yang mengatur dan pemilu tetap jalan. Oke, menurut Bung Hen? Iya, kaitannya dengan wacana perpanjangan masa jabatan ini, saya ingin menyampaikan dari 2 pendekatan. Satu, pendekatan historikal pembatasan masa jabatan presiden. Kedua, pendekatan konstitusi. Kalau pendekatan historikal pembatasan masa jabatan presiden itu memang sejarahnya pertama kali pembatasan masa jabatan presiden ini dilakukan oleh George Washington, presiden pertama Amerika, yang pada periode ketiganya itu dia tidak mau lagi melaksanakan periode ketiga dengan alasan yang sangat negarawan pada waktu itu, bahwa jika dia melanjutkan periode ketiga maka tidak ada lagi kedepannya akan ada praktik-praktik kepemimpinan presiden yang berlangsung tanpa pembatasan. Padahal pembatasan masa jabatan presiden itu sejalan dengan semangat konstitusionalisme. Semangat konstitusionalisme itu adalah semangat yang menghendaki adanya pembatasan masa jabatan publik sebagai satu syarat mutlak efektifnya pemerintahan. Maka kalau kontekskan dengan Indonesia punya pengalaman 2 presiden yang punya masa jabatan sangat panjang, yakni Presiden Soekarno pada masa Orde Lama dan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Pada waktu itu kedua presiden ini menjadi presiden begitu lama itu dilaksanakan dengan cara-cara yang konstitusional. Mengapa demikian? Karena pada waktu
UUD 45 sebelum diamandemen, pasal 7-nya menyebutkan presiden dapat dipilih kembali, hanya sebatas itu. Ini kan dalam konteks hukum disebut dengan norma yang vague atau kabur. Nah, ini juga menjadi salah satu salah satu alasan mengapa amandemen UUD 45 dilakukan. Sehingga pada amandemen pertama UUD 45 tahun 1999, pasal yang pertama kali dirubah adalah syarat menjadi syarat presiden ini. Diubah pada pasal 7-nya, diubah berbunyi menjadi presiden dapat dipilih kembali untuk satu periode jabatan, sehingga tidak bisa 3 periode, apalagi perpanjangan masa jabatan. Pertanyaan hukumnya adalah apakah ada larangan dalam konstitusi yang melarang adanya pembatasan perpanjangan masa jabatan? Memang tidak ada di dalam konstitusi, tetapi jika menggunakan metode historical interpretation method atau metode interpretasi sejarah, pendekatan sejarah, maka melihat perdebatan MPR pada waktu mengamandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar, di situ semangatnya hanya satu, presiden itu masa jabatannya harus dibatasi. Pembatasan ini termasuk include di dalamnya adalah pembatasan perpanjangan masa jabatan presiden, sehingga tafsir pasal 7 itu ditafsir pun seperti demikian. Hal ini sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, 22E, ayat 1-nya menyebutkan pemilu dilaksanakan dalam 5 tahunan. Begitu. Oke, berarti pendeta melihat bahwa isu tentang penundaan pemilu ini sebuah wacana liar yang sengaja dihembuskan oleh pihak tertentu. Ya, ini bukan cuma liar, tapi wacana perpanjangan masa jabatan presiden sehingga ujungnya adalah menunda pemilu merupakan gagasan yang inkonstitusional menurut saya. Gagasan yang inkonstitusional. Oke, poinnya adalah bahwa wacana tentang penundaan pemilu adalah gagasan inkonstitusional. Kita sudah dapat poinnya dan terima kasih sudah mampir di podcast Malut Pos dan semoga pemilu 2004 berjalan sukses. Amin. Akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.